Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 masih bisa atau dapat mempresentasikan hasil diskusi kami tentang cybercrime yang pada kali ini kami membahas kasus cybercrime pada tahun 2019, di mana pada kelompok kami beranggotakan 4 orang dengan nama-nama saya sendiri, Non Yohana, kemudian Mardiah, kemudian Rahmat Firiski, dan Sabilillah. Pada pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Mardiah. Di mana kasus yang pertama yaitu penyebaran konten provokatif, di mana ini merupakan sebuah aplikasi yang berisi foto-foto yang disertai juga dengan identitas baik itu dari seorang pria ataupun seorang wanita, yang kemudian itu diserang oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab atas kejahatannya itu, sehingga pada tahun 2019 diprediksikan ada 70.000 foto wanita yang disebar di media sosial yang disertakan dengan berita atau informasi kebohongan atau yang disebut yang sering kita dengar dengan berita hoax. Kemudian kejahatan yang kedua yaitu penipuan online, di mana CNN Indonesia menyatakan hampir 2.300 kasus cybercrime yang terjadi, yang mana kasus kejahatan ini dimulai pada awal tahun 2019, tepatnya jatuh pada bulan Januari, yaitu tentang penipuan online. Kemudian penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rahmat Firiski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang cybercrime pada tahun 2019. Yang pertama itu sebelumnya telah terjadi di tahun 2018, yaitu tentang pemilu, di mana ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan, yaitu menghapus data-data, melakukan chip virus, hingga atau serta membuat di pelaksanaan pemilu tidak signifikan. Namun Polda Jakarta telah mengatasinya pada 2018. Dan yang kedua yang itu adalah tentang pemerasan negara Taiwan dan Cina terhadap Indonesia. Namun pemerasan ini melalui via telepon atau via SMS. Mereka mengaku-ngaku sebagai penegak hukum, yang mana agar Indonesia ini memberikan dana atau berupa uang atau berupa mahar atau berupa sebagainya, itu kita tidak tahu. Namun mereka mengaku atau telah terjadi masalah di negara sana. Maka dengan itu mereka mengatakan kepada orang Indonesia, yaitu meminta bantuan. Baiklah, selanjutnya saya berikan kepada moderator. Selanjutnya penjelasan ketiga yang akan disampaikan oleh Sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil presentasi kami. Pada tahun 2019 terjadi sebuah kejahatan cybercrime dengan kasus kebocoran data. Pada sebuah pesawat, yaitu pesawat Lion Air, ia terkena kejahatan cybercrime dengan kasus kebocoran data, di mana mereka mengalami sebuah kebocoran data, yaitu 7,8 data pesawat pribadi mereka hilang. Mereka mengalami kebocoran data di antaranya di Asia Tenggara, yaitu di Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Indonesia. Mereka mengalami kebocoran data 66% di Malaysia, 2% di Indonesia, dan 4% di India. Mereka tidak bisa beroperasi karena sistem atau data pribadi mereka hilang. Pada tahun 2019 lagi terjadi sebuah kasus, yaitu pornografi, di mana
Cibokram. Dengan kasus ini, mereka meluncurkan sebuah program atau aplikasi yaitu Sang Online. Mereka bertujuan untuk menyerang anak-anak yang di bawah umur. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Penjelasan kali ini saya akan menjelaskan tentang Vice President atau yang dikenal dengan VP, yang mana pada kasus ini diduga sebuah akun bernama Digembok telah mencemarkan nama baik seorang awak kabin Garuda Indonesia yang bernama Roni Eka Mirza. Dalam laporannya, Roni Eka mengatakan bahwa akun tersebut telah membuat sebuah status yang berbunyi Roni Eka adalah seorang germo. Dalam statusnya yang lain, akun tersebut juga mengatakan bahwa Roni Eka adalah trio lendir dan Roni Eka Mirza provider, paham banget manfaatin celah pramugari untuk jadi santapan direktur atau setoran ke pejabat. Itu salah satu status lainnya dari akun tersebut. Kemudian tak hanya itu, akun tersebut juga membuat status yang lain yang berbunyi germo jahat bernama Roni Eka Mirza. Bukan hanya Roni Eka yang terseret-seret di dalam kasus ini. Sejumlah nama bos-bos Garuda Indonesia juga tersebutkan di dalam akun tersebut. Mungkin dengan adanya kasus ini, perusahaan milik negara ini juga mengalami kerugian. Namun kasus ini sudah ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib dikarenakan diduga melanggar Undang-Undang ITE. Diharapkan kepada pengguna atau pemakai sosial media agar dapat mempergunakan apa yang sedang digunakannya dengan sebaik mungkin, agar tidak ada lagi terjadi kesalahpahaman, kerugian, atau bahkan pencemaran nama baik seperti kasus ini. Diharapkan juga untuk kedepannya semoga kasus cybercrime dapat dikurangi dan semoga kerugian-kerugian yang sudah terjadi semoga dapat segera diselesaikan. Baiklah, cukup sekian hasil diskusi kami. Saya selaku moderator, apabila ada kata-kata yang kurang baik, kurang mengesankan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.